Halo adik-adik, selamat datang di blog keterampilan belajar. Dalam sesi kali ini, saya Dian akan mengajak adik-adik untuk belajar memahami instruksi tugas. Video ini terbagi menjadi 2 bagian, dan ini adalah video bagian pertama. The first step in any successful college writing venture is reading the assignment. Statement ini benar banget. Kalau adik-adik mau berhasil mengerjakan suatu penugasan, maka bacalah baik-baik instruksi tugasnya. Jangan sampai instruksinya meminta adik-adik melakukan A, tapi yang dilakukan malah B atau C. Apalagi kalau adik-adik baru menyadarinya sehari sebelum deadline. Sia-sia usaha yang dikerjakan selama itu. Kita tentunya nggak ingin ini terjadi, karena itu adik-adik perlu belajar untuk memahami apa sih tugas yang diberikan. Sesi ini akan mendiskusikan 3 hal: komponen dalam suatu deskripsi tugas, kata-kata instruksi dan kata-kata konten dalam suatu trigger essay atau deskripsi penugasan, dan makna dari kata-kata instruksi tersebut. Sehingga di akhir sesi saya, adik-adik mampu mengidentifikasi komponen dari masing-masing deskripsi tugas yang didapatkan, mengidentifikasi kata-kata instruksi dan kata-kata konten dalam trigger isi adik-adik, dan menjelaskan apa yang diharapkan. Suatu deskripsi tugas biasanya memiliki beberapa komponen. Ada overview, ada instruksi tugas, materi tambahan yang perlu dipikirkan ketika kalian mengerjakan tugas itu, tips mengenai gaya tulisan yang diharapkan, dan detail teknisnya. Bagian overview biasanya berisi latar belakang dan tujuan penugasan, atau latar belakang permasalahan dan besarnya permasalahan terkait topik penugasan. Instruksi tugas berisi apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa berkaitan dengan tugas yang diberikan. Bagian ini adalah bagian yang paling penting yang harus diperhatikan ketika kita mau mengerjakan tugas. Materi tambahan yang perlu dipikirkan tidak selalu ada dalam suatu deskripsi penugasan. Bisa ada, bisa tidak ada. Apa yang dimaksud dengan materi tambahan yang perlu dipikirkan? Ini sebenarnya bagian dari instruksi tugas, namun bukan bagian utamanya. Dalam mengerjakan tugas tersebut, mahasiswa diminta untuk mempertimbangkan atau memasukkan informasi mengenai materi tambahan yang perlu dipikirkan ini. Mahasiswa juga perlu memperhatikan gaya penulisan yang diharapkan dalam suatu penugasan. Umumnya penugasan di perguruan tinggi mengharapkan mahasiswa untuk menulis dengan gaya menulis akademis. Seperti apa sih gaya menulis akademis itu? Suatu tulisan akademis memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah plan and focus, structured, evidence, and formal. Yang pertama, plan and focus. Plan and focus artinya kalian menjawab pertanyaan dan bisa menunjukkan pemahaman kalian terhadap topik atau aspek yang ditanyakan. Jadi hindarilah tulisan yang terlalu panjang, bertele-tele atau berputar-putar, namun tidak mengenai targetnya. Karakteristik yang kedua adalah structured. Tulisan yang terstruktur, umumnya koheren atau nyambung, dituliskan dengan urut-urutan yang logis, dan bisa menggabungkan poin-poin dan materi yang berhubungan. Tulisan yang terstruktur biasanya mengalir dan mudah untuk diikuti, tidak melompat-lompat dari satu topik ke topik lain yang tidak berhubungan. Evidence, maksudnya setiap argumen yang ada dalam tulisan yang disusun itu didukung oleh bukti dan referensi yang sesuai. Tulisan akademis menggunakan gaya formal, artinya ejaan dan tata bahasa yang digunakan adalah ejaan yang formal, baik dan benar, selain itu juga singkat dan jelas, serta seimbang. Hal penting lain yang tidak boleh dilewatkan adalah detail teknis mengenai penugasan.
Perhatikan apakah penugasan ini harus dikumpulkan dalam bentuk hard copy atau soft copy, dikumpulkan kemana, formattingnya seperti apa, dan apa saja informasi yang perlu disertakan di cover ataupun di bagian lain dari penugasan ini. Baik, sekarang bacalah trigger essay berikut ini. Silakan pause video ini untuk bisa membacanya pelan-pelan. Baik, setelah membaca trigger essay-nya, sekarang kita akan lihat mana yang merupakan kalimat overview, kalimat instruksi, dan komponen lain dari deskripsi penugasan dalam trigger essay berikut ini. Kalimat yang dicetak dengan warna merah adalah kalimat instruksi. Kita perhatikan dari atas ya. Data statistik menunjukkan peningkatan jumlah individu yang mengalami obesitas di Indonesia, baik pada perempuan maupun laki-laki. Selain itu, obesitas juga lebih banyak ditemui di daerah perkotaan. Dua kalimat ini merupakan kalimat overview yang memberikan latar belakang mengenai topik yang dibahas, yaitu obesitas. Kalimat instruksinya dicetak dengan warna merah. Berikan analisis mengenai faktor pendorong terjadinya peningkatan obesitas di perkotaan dan diskusikan pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi prevalensi obesitas di negara berkembang seperti Indonesia. Lantas, apa kalimat yang di bawah ini? Ya, ini adalah materi tambahan lain yang perlu dipertimbangkan ketika mengerjakan essay. Anda mungkin perlu mempertimbangkan berbagai pendekatan yang telah dilakukan di negara lain dan keberhasilannya ketika Anda menjawab pertanyaan essay atau kalimat instruksi essay berikut ini. Ini adalah akhir dari video bagian pertama. Silahkan untuk melanjutkan ke video bagian kedua.